Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hari ini kita akan belajar mengenai materi sholat Jumat. Pada bab ini kita akan mempelajari beberapa poin pembahasan. Di antaranya pengertian sholat Jumat, ketentuan sholat Jumat, praktik sholat Jumat, dan hikmah sholat Jumat. Namun khusus pertemuan ini kita hanya membahas poin 1 dan poin 2. Yang pertama yaitu pengertian sholat Jumat. Kira-kira apa sih sholat Jumat itu? Ayo coba, apa ada yang tahu? Sholat Jumat adalah sholat berjamaah yang terdiri atas 2 rakaat, dilakukan pada waktu zuhur di hari Jumat dan diawali dengan 2 khutbah Jumat. Misal nih teman-teman, ada yang mau niatnya tuh mau sholat Jumat, memang dilaksanakannya pada hari Jumat, kemudian 2 rakaat, terus diawali dengan 2 khutbah Jumat, tapi dia melaksanakannya itu bukan pada waktu zuhur, misal pada waktu asar, maghrib, pokoknya waktu selain zuhur itu tidak bisa dikatakan sebagai sholat Jumat. Jadi sekali lagi ibu ulangi, sholat Jumat adalah sholat berjamaah yang terdiri atas 2 rakaat, dilaksanakan pada waktu zuhur di hari Jumat dan diawali dengan 2 khutbah Jumat. Kemudian poin selanjutnya yaitu perintah sholat Jumat. Nah, di sini ada dalil yang memerintahkan seorang laki-laki untuk melaksanakan sholat Jumat. Ibu bacakan ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sholat Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah, dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 9. Jadi teman-teman, pada Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 9 itu, khususnya laki-laki diperintahkan oleh Allah untuk segera melaksanakan sholat Jumat bila sudah memasuki waktu sholat Jumat. Bersiap-siap misal mandi, kemudian memakai wewangian, dan melaksanakan sunnah-sunnah lainnya. Kemudian pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat Jumat. Tinggalkan dulu itu yang namanya kesibukan duniawi. Kalau di ayat tersebut katanya tinggalkanlah jual beli. Kalau kita misal nih lagi main handphone, udah waktu sholat Jumat nih, siap-siap mandi, kemudian pakai baju yang paling bagus dan pergi melaksanakan sholat Jumat. Selanjutnya, melaksanakan sholat Jumat wajib hukumnya bagi setiap muslim. Kok bagi setiap muslim, Bu? Nah, ada kecualinya nih, kecuali 4 golongan. Apa aja kira-kira? Nih, yang pertama, 4 golongan tersebut adalah orang yang sakit. Nah, orang yang sakit itu tidak diwajibkan untuk melaksanakan sholat Jumat. Kemudian yang kedua, anak-anak. Walaupun Bu, anak-anak kan supaya mereka belajar. Iya, supaya mereka belajar, maka oleh ayahnya diajak untuk sholat Jumat, tapi tidak diwajibkan untuk melaksanakan sholat Jumat. Kemudian yang ketiga, hamba sahaya. Dan yang terakhir, yaitu perempuan. Perempuan tidak diwajibkan untuk melaksanakan sholat Jumat. Pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai ketentuan sholat Jumat. Kira-kira apa aja nih ketentuan-ketentuan dalam melaksanakan sholat Jumat? Yang pertama, kita akan membahas mengenai syarat wajib sholat Jumat. Syarat wajib sholat Jumat artinya syarat-syarat yang mewajibkan seseorang untuk melaksanakan sholat Jumat. Jadi kalau ketujuh syarat ini ada dalam diri seseorang, maka orang tersebut wajib untuk melaksanakan sholat Jumat. Syarat yang pertama yaitu beragama Islam. Kemudian syarat yang kedua
laki-laki. Yang ketiga sudah balik. Sudah balik itu kalau bagi laki-laki berarti 12 tahun. Kemudian sudah mimpi basah. Yang keempat yaitu berakal sehat, artinya tidak gila. Yang kelima tidak sakit, artinya dia sehat jasmani dan rohaninya. Yang keenam yaitu menetap atau bermukim, tidak sedang bepergian. Kemudian yang terakhir tidak ada halangan syar'i. Jadi teman-teman, kalau ada seorang laki-laki yang beragama Islam, kemudian dia sudah balik, sehat akalnya, kemudian dia tidak sakit nih, sehat, terus menetap atau tidak sedang bepergian dan tidak ada halangan syar'i, maka dia wajib melaksanakan sholat Jumat. Kalau nggak melaksanakan sholat Jumat, maka hukumnya dosa. Untuk selanjutnya yaitu halangan sholat Jumat. Tadi kan sudah disebutkan jika seseorang tidak mengalami halangan syar'i, maka diwajibkan untuk melaksanakan sholat Jumat. Sekarang kita akan bahas mengenai halangan sholat Jumat atau hal-hal yang dapat menyebabkan seseorang boleh meninggalkan sholat Jumat. Yang pertama yaitu musafir atau orang-orang yang sedang bepergian jauh. Misal dia tidak menemukan sebuah masjid yang melaksanakan sholat Jumat, atau misal tengah di kendaraan, di pesawat misal, atau di kapal, tidak memungkinkan untuk melaksanakan sholat Jumat, maka tidak apa-apa kalau tidak melaksanakan sholat Jumat, tapi tetap harus diganti dengan sholat zuhur, harus tetap melaksanakan sholat zuhur. Nah, yang kedua yaitu hujan lebat, angin kencang, dan bencana alam. Jadi misalnya mau sholat Jumat, tiba-tiba hujannya lebat sekali, kemudian anginnya kencang, dan terjadi bencana alam, maka boleh tidak ke masjid untuk melaksanakan sholat Jumat, tetapi harus tetap melaksanakan sholat zuhur di rumah. Kemudian yang ketiga yaitu orang yang sakit. Misal nih karena sakit, kemudian tidak memungkinkan untuk pergi ke masjid melaksanakan sholat Jumat, nggak apa-apa, tapi tetap melaksanakan sholat zuhur di rumah. Untuk selanjutnya yaitu syarat sah sholat Jumat. Jadi syarat-syarat ini harus dipenuhi agar sholat Jumatnya sah. Yang pertama yaitu diadakan di suatu tempat yang sudah menetap. Jadi misal di masjid yang sudah menetap, yang sudah biasa dilaksanakan sholat Jumat. Kemudian yang kedua dilaksanakan pada waktu zuhur. Nah, kalau misalkan dilaksanakannya bukan pada waktu zuhur, walaupun niatnya sholat Jumat, itu tidak bisa sah dikatakan sebagai sholat Jumat. Kemudian yang ketiga dilaksanakan secara berjamaah. Misalnya niatnya sholat Jumat, kemudian dilaksanakan pada waktu zuhur, tapi sholatnya sendirian, tidak berjamaah, maka tidak sah sholat Jumatnya. Kemudian yang terakhir yaitu diawali dengan 2 khutbah Jumat. Benar-benar nih dilaksanakan secara berjamaah pada waktu zuhur di tempat yang menetap di masjid. Kemudian dilaksanakannya 2 rakaat, tapi tidak diawali dengan 2 khutbah Jumat, maka sholat Jumatnya tidak sah. Untuk selanjutnya, kita akan belajar mengenai sunnah yang berkaitan dengan sholat Jumat. Coba sebelumnya, Ibu mau tanya, apa itu sunnah? Masih ingat tidak? Jadi, sunnah itu apabila kita kerjakan, maka kita akan mendapatkan pahala. Tapi, apabila kita tinggalkan, tidak apa-apa dan tidak mendapatkan dosa. Tapi sebaiknya dilaksanakan ya, agar kita mendapatkan pahala. Beda dengan wajib. Kalau wajib dilaksanakan mendapat pahala, dan kalau ditinggalkan mendapat dosa. Kalau haram dilaksanakan mendapat dosa, ditinggalkan mendapat pahala. Nanti kita akan belajar lebih lanjut mengenai hukum syara. Oke, kita balik lagi ke laptop. Kita akan belajar mengenai sunnah yang berkaitan dengan sholat Jumat. Yang pertama yaitu mandi terlebih dahulu sebelum pergi ke masjid. Yang kedua, memakai pakaian yang bagus dan disunahkan berwarna putih. Yang ketiga, memakai wangi-wangian. Yang keempat, memotong kuku, menggunting kumis, dan menyisir rambut. Yang kelima, menyegerakan pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat Jumat. Dan yang keenam, melaksanakan sholat tahiyatul masjid atau
sholat untuk menghormati masjid. Yang ketujuh, membaca Al-Quran atau zikir sebelum khutbah Jumat. Daripada mau ngobrol nih ya, mending membaca Quran atau berzikir. Yang kedelapan, yang terakhir yaitu memperbanyak doa dan sholawat atas Nabi Muhammad SAW. Nah, teman-teman, ini adalah poin terakhir yang akan kita bahas, yaitu mengenai adab sholat Jumat. Yang pertama yaitu meluruskan shaf atau barisan sholat. Misal nih, ketika datang ke masjid, kemudian yang depan masih kosong, maka sebaiknya isi dulu barisan yang depan. Karena keutamaan dari sholat berjamaah yaitu meluruskan shaf atau barisan sholat. Yang kedua yaitu ketika khatib sedang berkhutbah, tidak boleh berbicara satu kata pun. Dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, jika engkau berkata pada sahabatmu pada hari Jumat, diamlah, karena khatib sedang berkhutbah. Sungguh, engkau telah berkata sia-sia. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi ketika khatib sedang berkhutbah, kemudian kita mengobrol, atau misalkan mengajak ngobrol kepada sahabat kita, maka lebih baik kita diam, kita dengarkan apa yang disampaikan oleh khatib. Karena kalau ketika khutbah kita berbicara, maka sholat kita akan sia-sia. Kemudian hadis lain yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, barang siapa yang berbicara pada saat imam berkhutbah Jumat, maka ia seperti keledai yang memikul kitab. Sedangkan yang mengingatkan orang untuk diam, maka tidak sempurna sholat Jumatnya. Jadi sangat disayangkan ketika khatib sedang berkhutbah, khatib itu orang yang berkhutbah, ketika khatib sedang berkhutbah ada yang mengobrol, atau misalkan ada orang yang jangan ngobrol. Nah, itu sama saja ya, itu sangat disayangkan. Alhamdulillah, ini adalah penghujung. Apabila ada yang ditanyakan dari pembahasan Ibu tadi, silahkan hubungi Ibu via WA ataupun Telegram. Untuk tugas hari ini, silahkan mengisi kuis 3 yang ada di Telegram. Kemudian tugas yang kedua, bagi siswa laki-laki, silahkan buat laporan sholat Jumat. Nanti Ibu berikan contoh format laporannya, Ibu kirimkan di WA ataupun di Telegram. Kalau untuk perempuan, silahkan tuliskan amalan-amalan pada hari Jumat, kemudian difotokan dan dikirimkan ke Ibu via WA. Sekian untuk pembelajaran hari ini. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Siswa yang mengerjakan tugas tepat waktu akan mendapatkan poin plus dari Ibu. Insya Allah untuk materi minggu depan kita akan belajar mengenai khutbah Jumat, kemudian praktek sholat Jumat, dan hikmah sholat Jumat. Sekian yang dapat Ibu sampaikan, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya Ibu mohon untuk dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.